Salam jumpa pemirsa, kita jumpa lagi di Dialog Publik TVRI NTT tentunya dengan tema-tema yang aktual yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pada saat ini kita akan membahas mengenai upaya penguatan sektor peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya dengan tantangan-tantangan yang saat ini sedang dihadapi. Dan saat ini di studio TVRI NTT sudah ada 3 narasumber yang akan berdiskusi bersama berkaitan dengan penguatan sektor peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama Bapak Ansi Lema, anggota Komisi 4 DPR RI. Terima kasih Bapak sudah berkesempatan hadir di studio TVRI NTT. Sama-sama, salam jumpa. Dan juga narasumber yang berikutnya, Dr. Hewan Iketut Wirata, selaku Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar. Terima kasih Bapak sudah berkesempatan hadir juga di TVRI NTT. Terima kasih, selamat pagi. Dan narasumber yang selanjutnya, Dr. Hewan Melki Angsar, selaku Kabid Keswan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Bapak? Kabar baik, selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Oke, baik. Mungkin kita mulai dari Pak Melki Angsar. Bisa dipaparkan saat ini kondisi peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti apa Bapak? Khususnya ini saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa tahun terakhir diserang dengan virus demam babi, African Swine Fever. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak? Baik, terima kasih Kak, dan sapa pemirsa TVRI dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Saya perlu sampaikan bahwa kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan populasi babi tertinggi di Indonesia, sekitar 2,3 juta ekor, dan memang sangat disayangkan bahwa sejak tahun 2020 itu kita tertular oleh penyakit African Swine Fever. Dan dengan tindakan yang kami lakukan dengan berbagai multisektor, dan ternyata sampai 2022 itu kasusnya menurun. Tetapi pada awal tahun 2023 pasca Natal tahun baru kasusnya mulai menaik lagi, dan data kami sampai saat ini 644 ekor ternak mati dan sudah menyerang di 13 kabupaten kota di NTT. Nah, kami dari Dinas Peternakan Provinsi tentu sejak awal kami tidak tinggal diam. Kami sudah melakukan berbagai hal, termasuk kami melakukan KIE, komunikasi, informasi, edukasi lewat berbagai media, termasuk dengan TVRI. Terima kasih banyak TVRI mengundang kami pada pagi hari ini untuk menyampaikan kepada pemirsa semua. Lalu kami juga sudah mengeluarkan instruksi gubernur. Jadi instruksi gubernur itu ada 01 dan 02 tahun 2020. Dan 2021 itu sebenarnya kami sudah izinkan untuk dilakukan restocking. Artinya dengan kematian-kematian tahun 2021, babi mati banyak, ratusan ribu. Nah, tahun 2021 itu kami berusaha untuk restocking, memasukkan lagi babi-babi baru, jadi mengizinkan. Dan so far bagus-bagus saja, namun pada Januari ini ada letupan-letupan kecil. Saya sebut letupan-letupan kecil karena kasusnya tidak semasif tahun 2020-2021. Dan kami juga sudah melakukan langkah cepat, sudah keluar surat edaran dari penjabat Sekda untuk sementara melakukan penghentian lalu lintas ternak antar pulau. Dan sampai saat ini memang beberapa kabupaten di NTT sudah mengeluarkan surat edaran untuk menutup sementara wilayah. Jadi tidak boleh ada pemasukan ternak babi dulu untuk sementara ya, karena memang kasus lagi meningkat. Dan kami juga lewat bantuan Bapak dari Komisi 4 DPR RI, Pak Ansi Lema sudah memfasilitasi sehingga kami juga dapat bantuan desinfektan 39.200 liter dari pemerintah pusat, dan serum untuk ASF ini ada sekitar 30.000 dosis. Nah, itu kami sudah harapkan bahwa sudah terdistribusi sudah sekitar 7.000-an liter, dan kami harapkan langkah-langkah desinfeksi yang kami lakukan, lalu KIE yang kami lakukan, pembatasan lalu lintas hewan itu paling tidak bisa menekan kasus ini. Dan memang kami dapat laporan, memang 2 hari terakhir ini belum ada laporan. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ada laporan lagi. Jadi artinya penyakit ini sudah bisa mulai terkendali. Mungkin sementara begitu. Oke, tadi dijelaskan bahwa 2022 ini sempat turun, kemudian di awal 2023 ada letupan-letupan, ada kasusnya jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya. Kira-kira karena apa Bapak? Mungkin kalau dari Dinas Peternakan sendiri mungkin bisa diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi? Ya, kalau dari pengamatan kami, setiap habis Natal tahun baru, itu selalu kasus meningkat, karena memang di mana ada pergerakan hewan, di situ juga penyakit akan mengikuti. Nah,
Tetapi kasus ini menjadi luar biasa karena memang kondisi tahun ini cuaca ekstrem itu agak di luar dari biasa-biasanya. Sekarang kita bisa melihat bahwa sampai bulan-bulan begini harusnya di NTT itu sudah tidak hujan-hujan lagi seperti sekarang. Tapi ini tahun ini hujannya luar biasa, sehingga panas dingin ini membuat hewan pun kondisi tubuhnya drop, stres. Ketika stres ditambah lagi ada lalu lintas ternak antar daerah, itu membuat dia semakin terdepresi sistem imun tubuhnya. Otomatis ketika sistem imun tubuh turun, maka penyakit apa saja yang kena pasti langsung dia sakit. Nah, terutama virus ini kan penyakit endemik. Ya. Virus ASF bukan hilang dari NTT, hanya kasusnya menurun karena memang selama ini babinya sudah menurun. Nah, ketika ada pergerakan hewan di tempat yang baru, tentu ketemu dengan virus yang ada di situ. Dengan kondisi sistem imun tubuh yang turun, kenalah dia sakit. Seperti itu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Melki pemaparannya, mungkin gambaran umum peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti apa dan juga ASF. Nah, mungkin Bapak Dokter Hewan Iketut Wirata bisa menambahkan Pak, ini kan tadi Pak Melki sudah menjelaskan bahwa sempat 2020 kasus menurun, 2023 ada letupan-letupan karena berkaitan juga mungkin dengan mobilisasi orang yang juga berdampak pada peternakan. Mungkin dari Balai Besar Veteriner Denpasar seperti apa melihat kasus ASF ini Pak? Iya, baik, terima kasih Kak. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Melki. Jadi sebenarnya ASF itu belum habis, artinya belum hilang dari NTT ini. Karena dari hasil surveillance kami itu masih secara terus-menerus mendapatkan ataupun menemukan kasus-kasus di hampir semua wilayah di NTT, di daratan timur juga di Pulau Flores. Bahkan terakhir cukup signifikan juga sampel yang kami uji dan hasilnya masih positif itu di 3 kabupaten di Pulau Flores, yaitu di Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Flores Timur. Nah, artinya itu mengindikasikan bahwa virus ini masih bersirkulasi di lingkungan. Namun kenapa sempat ada naik turun kejadian, itu adalah suatu hal yang umum untuk situasi daerah yang endemis. Jadi dia akan kadang-kadang bersifat sporadis, muncul sedikit di satu tempat, kemudian hilang lagi. Nah, hal ini juga dipengaruhi dengan tingkat tingginya populasi. Kalau populasi tinggi berarti target daripada virus itu banyak. Nah, tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya begitu terjadi kasus ASF dan banyak terjadi kematian, kemudian animo juga masyarakat belum tumbuh lagi untuk memelihara ataupun beternak babi. Nah, sehingga host-host yang menjadi target daripada virus ini sudah mulai berkurang. Virus dia akan bersifat dorman di lingkungan, artinya di tempat-tempat yang memang representatif untuk dia diam, dia akan diam, seperti di tempat-tempat yang lembab, kemudian di sarana prasarana kandang yang masih memungkinkan virus untuk diam. Pada saatnya nanti target ataupun host dalam hal ini babi mulai datang atau mulai masuk, maka dia akan mendapatkan inang baru. Pada saat inang baru inilah dia akan muncul lagi, manifestasinya itu menjadi penyakit, menjadi kasus. Namun di sini tidak akan bersifat wabah ataupun epidemi seperti yang tahun 2020 di awal terjadinya. Nah, di samping itu juga pada situasi endemis ini beberapa populasi yang merupakan survivor ya atau penyintas daripada kasus ASF ini pasti akan sudah mempunyai antibodi ataupun kekebalan. Nah, sehingga untuk individu-individu hewan yang sudah sebagai penyintas ataupun survivor daripada ASF ini, dia tidak akan peka lagi atau dia tidak akan sensitif terhadap ASF yang masuk. Nah, sehingga itulah gambaran situasi endemis penyakit di dalam satu wilayah, sehingga akan berbeda bentuk manifestasinya itu dengan kasus awal pada saat epidemi terjadi itu akan berbeda.
Dan itu sampai saat ini masih kita yakini virus bersirkulasi. Masih bersirkulasi. Hasil surveillance dan pengujian kami terhadap sampel beberapa hari yang lalu itu masih menemukan adanya sampel-sampel yang diambil dari babi di wilayah NTT itu yang masih menunjukkan positif terjangkit ASF. Nah, sehingga kondisi ini perlu kita sikapi bersama, manakala animo daripada masyarakat sudah mulai tumbuh untuk beternak, ada hal yang harus kita persiapkan supaya tidak terjadi kegagalan di dalam masyarakat untuk beternak. Mungkin itu. Oke. Kalau tadi Pak Wirata bilang bahwa animo masyarakat untuk beternak ini perlu kita lihat juga. Nah, sebelum kita ke Pak Ansi, mungkin ke Pak Melki Angsar dulu Pak. Ya. Kalau dari Provinsi NTT mungkin Bapak bisa melihat masyarakat-masyarakat khususnya di NTT ini kan banyak peternak juga Pak. Mayoritasnya adalah peternak. Nah, bagaimana animo dari masyarakat sendiri dengan adanya kasus ASF ini, seperti apa mereka? Bagaimana tanggapannya? Apa mungkin menurun animonya atau dan lain sebagainya? Baik. Waktu tahun 2020-2021 memang masyarakat sangat terpukul peternak ini karena mati itu ratusan ribu, sehingga mereka sempat kandang kosong lama. Tetapi kami memberikan semangat kepada mereka bahwa ayo kita mulai beternak lagi. Jadi kami ada kerjasama dengan beberapa NGO untuk bagaimana membuat momen-momen di mana ya peternak-peternak diajak bahwa ya sekarang kita sudah punya tool untuk bagaimana untuk membantu mereka. Dan tahun 2022 itu sempat sudah mulai kembali mereka mulai bersemangat untuk pelihara ternak babi, dan ditambah lagi dengan kebutuhan dari pemerintah, pengadaan dari pemerintah maupun dari DPR, ada kebutuhan akan babi sangat meningkat, jadi mereka semangat sekali. Dan memang tahun 2021 ini agak sedikit mereka ngerem. Saya katakan ngerem, kenapa? Karena mereka melihat begini, oh ya ini lagi kasus gitu, lebih baik sementara kita jangan isi kandang dulu. Istilahnya wait and see dulu. Jadi mereka menunggu, tetapi kami sampaikan bahwa sebenarnya ini peluang sebenarnya. Karena ketika babi-babi yang lain sakit, mati, lalu tidak ada yang memelihara, tetapi kalau kamu punya babi itu kamu bisa pelihara dengan bagus, biosecurity-nya bagus dan aman, ini 2-3 bulan ke depan ini kamu bisa dapat untung banyak nih. Karena babi lagi nggak ada 2 bulan ke depan ini. Sehingga kalau kamu bisa memelihara sekarang dengan tentu biosecurity yang bagus, semprot kandang, desinfeksi yang bagus, dan babi kamu aman-aman saja, 2-3 bulan ke depan ini tetap kebutuhan ini akan tinggi. Anak babi, kebutuhan untuk daging babi. Nah kan babi tidak ada, otomatis ketika kebutuhan meningkat, supply sedikit, harga pasti naik. Nah ini saya menyampaikan berulang kali kepada peternak, jangan takut beternak gitu. Karena memang kalau dengan cara pemeliharaan yang bagus, maka kita mampu untuk melewati badai penyakit ini. Oke, baik. Pak Ansi Lema. Pak Ansi Lema di Komisi 4 DPR RI, salah satu bidang yang Bapak bidangi adalah peternakan, Pak. Dan juga Bapak ini sangat gencar untuk petani, peternak, dan juga nelayan. Nah, Bapak melihat sendiri di Provinsi NTT, ASF, kemudian di NTT ini mayoritas peternak babi itu sangat tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Seperti apa Bapak melihat kasus ASF di NTT, dan kemudian mungkin dari pemerintah pusat tadi sudah disinggung oleh Pak Melki juga bahwa ada intervensi dari pemerintah pusat, ada bantuan yang tentunya ini juga merupakan salah satu tindakan dari Komisi 4 DPR RI. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ansi. Ya, bicara ASF, bicara ternak babi itu super vital bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengapa? Karena ternak babi ini dalam tanda petik adalah identitas masyarakat NTT. Mulai dari lahir hingga kematian, banyak sekali adat istiadat ataupun budaya masyarakat NTT yang menggunakan ternak babi sebagai media atau sarananya. Dan kita tahu kalau kita buka data, angka peternak kita yang memelihara babi itu relatif sangat tinggi. Ya, tentu NTT juga dikenal sebagai lumbungnya ternak sapi. Tetapi ternak babi ini juga malah masyarakat NTT sangat banyak yang melakukan aktivitas beternak ini. Karena itu ketika saya mendapatkan informasi bahwa kembali lagi terjadi ASF di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
setelah sebelumnya sempat mereda kasus Februari 2020 yang lalu, saya kemudian mengambil langkah cepat dengan berbicara dengan Menteri dan juga Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meminta bantuan, meminta atensi ataupun perhatian terhadap hal ini. Sehingga tadi yang dikatakan oleh Pak Kabid, kemudian ada vitamin, ada desinfektan, ada serum yang kemudian didistribusikan ke NTT, itu adalah bagian dari perhatian pemerintah pusat dan juga Komisi 4 DPR RI untuk membantu penanganan kasus ASF yang hari-hari ini merugikan banyak peternak kita di Nusa Tenggara Timur. Oke, baik Bapak, kemudian ada intervensi dari pemerintah pusat seperti itu, dan Bapak melihat apakah bantuan ini kan sudah sampai di NTT ya, kemudian distribusinya seperti apa? Mungkin Pak Melki juga bisa menambahkan apa yang disampaikan dari Pak Ansi. Pak Ansi kan mungkin sudah berkunjung ke beberapa wilayah yang ada di NTT, kemudian bertemu langsung dengan masyarakat. Nah, apa yang mereka suarakan Pak dari kasus yang ada ini, kemudian apakah sudah tersentuh dengan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan lain sebagainya? Ya, kemarin saya sempat keliling dalam langkah reses ini ke beberapa titik, bertemu dengan beberapa peternak. Mereka menyampaikan bahwa memang ada sejumlah ekor babi mereka yang terserang ASF, ada yang belum, tetapi kemudian mereka khawatir. Ada yang meminta secara konkret ke saya, Pak tolong bantu kami, disinfektan, dan seterusnya. Dan hal-hal itu sudah saya komunikasikan kepada Pak Kabid, seperti yang diminta oleh para peternak di Kota Kupang itu di Oilon, Pak. Ya, di Oilon tolong dicatat sehingga kemudian disinfektan yang sudah didistribusikan dari pusat itu bisa didistribusikan ke peternak-peternak yang membutuhkan. Nah, kemarin kita sempat komunikasi juga dengan Pak Melki, disebutkan bahwa memang untuk beberapa kabupaten termasuk Kota Kupang, serum dan disinfektan itu sudah sempat didistribusikan. Tetapi tampaknya saya melihat bahwa ada kendala juga dari sisi pendanaan terkait dengan dana untuk mendistribusikan ke luar pulau Timor ini. Mungkin ke Sumba, ke Rote, ke Sabu, ke Alor, ke Lembata, dan sebagainya begitu. Saya ingin mengatakan kepada pemerintah Provinsi NTT bahwa bicara peternakan, lebih khusus lagi babi dan sapi, ini bicara tentang masa depannya masyarakat NTT. Apalagi ternak babi, selain memiliki nilai kultural, memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Animo masyarakat itu super tinggi. Saya kalau turun ke masyarakat itu umumnya menyampaikan aspirasi mereka. Ternak yang paling mereka sukai, paling mereka minati itu adalah ternak babi. Karena itu mestinya pemerintah daerah selain memikirkan bagaimana pengadaan bibit ataupun anakan babi, bicara tentang bagaimana memberikan ternak-ternak ini kepada masyarakat, aspek yang tidak kalah penting itu juga adalah menyiapkan tentang strategi jika ternak-ternak ini mengalami penyakit atau diserang oleh virus-virus seperti ASF ini. Karena itu juga alokasi anggaran, keberpihakan anggaran terhadap urusan kesehatan hewan ini juga tidak boleh dikorbankan. Ini mestinya juga mendapatkan perhatian. Pengadaan ternak bagi rakyat ini tentu penting, tetapi juga aspek kesehatan hewan ini juga sangat penting. Nah, jangan kita kemudian dalam proses penganggaran itu hanya menitik beratkan kepada pengadaan pembibitannya dan seterusnya, tetapi tidak memberikan anggaran kepada Pak Melki ini. Saya melihat, ya Pak Melki tidak menyampaikan ke saya, tetapi saya lihat, kok ini anggarannya 0 rupiah. Apakah tidak penting ya para dokter hewan ini ataupun juga kabid yang membidangi masalah kesehatan hewan ini? Nah, kita tahu bahwa ASF ini kalau menjadi-jadi ini jelas memukul perekonomian masyarakat kita, dan itu dampaknya kepada perekonomian daerah. Jadi ancaman terhadap hewan ini banyak ya. Ada penyakit mulut dan kuku atau PMK yang juga tidak hanya menimpa sapi
kambing, dan domba, tetapi babi juga bisa terkena hal seperti itu. Nah, hari ini ASF. Tetapi saya melihat bahwa kerjasama, kolaborasi dari berbagai pihak ini sudah dilakukan. Dan kemarin sebagai anggota DPR RI, saya menggelar bimbingan teknis dengan topik khusus atau spesifik itu pencegahan dan pengendalian virus ASF ya bagi para peternak babi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemarin dilakukan di Kota Kupang, melibatkan Pak Melki. Terima kasih juga ini Kepala Balai Besar Veteriner Pak Wirate yang sangat-sangat responsif. Beliau datang tidak sendiri, dengan tim membawa profesor doktor dari Universitas Udayana, juga para peneliti doktor-doktor dari sana untuk bicara soal hal ini. Jadi kemarin BIMTEK itu tujuannya adalah memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa beternak itu perlu memperhatikan aspek biosecurity-nya. Kalau kita bicara peternakan, apalagi peternakan rakyat, siapa saja bisa melakukan aktivitas itu. Beternak kambing, sapi, ayam, juga babi. Tetapi hal yang paling penting dilakukan oleh pemerintah ini adalah meletakkan standar, meletakkan SOP, sehingga kemudian dalam beternak itu masyarakat kita punya standar. Kandang yang higienis, kandang yang memenuhi aspek biosecurity itu seperti apa? Apakah boleh letak kandangnya tuh berdekatan dengan rumah? Ya kan? Bagaimana mekanisme membersihkan kandang ini? Kira-kira dalam satu kandang dengan ukuran tertentu harus ada maksimal berapa ekor ternak? Kalau kita pelihara babi, apakah di situ juga boleh ada hewan yang namanya anjing? Bagaimana juga dengan kambing? Relasi antara hal-hal ini. Nah, ini mungkin hal-hal yang simple menurut kita, sederhana menurut kita, tetapi penting. Karena bicara peternakan di Provinsi NTT, itu adalah bicara peternakan rakyat. Dan sampai kapanpun, bicara ternak babi, ini sebenarnya bicara tentang hajat hidup masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi mulai kelahiran, acara-acara keagamaan, mau sambut baru, mau sidi, bahkan urusan masuk minta, perkawinan, pernikahan, sampai urusan kematian, semua menggunakan ternak babi ini. Bahkan kadang-kadang kalau ada ribut-ribut kecil antar warga atau antar keluarga, kalau sudah ada daging babi, ini sudah jadi beres. Karena itu bicara babi, itu bicara masa depan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bicara babi, itu bicara keberpihakan kita kepada rakyat kecil. Saya kira demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Ensi, terima kasih Pak Wirata, dan juga terima kasih Pak Melki Angsar. Mungkin kita akan jeda sejenak sebelum kita akan melanjutkan beberapa hal yang berkaitan dengan penguatan sektor peternakan di Nusa Tenggara Timur. Pemirsa tetap saksikan Ketong Bo Omong. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya.
Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital dan gratis tanpa berlangganan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi, geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Terima kasih Anda masih menyaksikan Katong Boomong dengan tema upaya penguatan sektor peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 3 narasumber, Bapak Ansi Lema, Pak Iketut Wirata, dan juga Bapak Melki Angsar. Tadi mungkin 30 menit belakang kita sudah berbincang berkaitan dengan penguatan sektor peternakan di NTT, terus berkaitan juga dengan virus ASF yang mewabah di NTT. Nah, Pak Melki, mungkin bisa dijelaskan ada intervensi dari pemerintah pusat dan lain sebagainya. Kalau dari pemerintah Provinsi NTT sendiri selama ini Pak, mungkin bagaimana kita bisa mendeteksi virus ASF yang ada dengan sumber daya yang ada seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kami dari Provinsi NTT dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada pada kami tidak tinggal diam. Tentu kami menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, pemerintah pusat, lewat teman Bapak anggota Dewan di Komisi 4 Pak Ansi Lema, dengan teman-teman BPT Pasar, dan kami juga ada kerjasama dengan NGO dari AusAid yaitu Prisma dan AIHSP. Nah itu mereka tahun ini sudah hibah kepada kami ada alat namanya LAMP, itu alat pemeriksaan cepat untuk ASF. Alat itu portable. Jadi dia pemeriksaannya lebih cepat dibandingkan PCR yang selama ini kita pakai, dan pastinya lebih murah dan bisa dibawa ke mana-mana tempat. Jadi dia portable, tenteng saja. Nah alat itu sudah diserahkan kepada kami pada bulan Februari ini, dan sementara ini kami menunggu ekspornya untuk melakukan pelatihan kepada petugas-petugas, dan alat ini ada 3. Akan ditempatkan 1 di Sumba, untuk daratan Sumba seluruhnya, itu di Sumba Timur. Untuk Flores itu kami taruh di Sika, dan untuk Pulau Timur kami taruh di UPT Veteriner di Kupang. Nah ini tujuannya alat ini adalah untuk membantu masyarakat yang ingin melalui lintaskan ternak babi dari satu pulau ke pulau yang lain. Kita akan persyaratkan harus bebas ASF. Nah tentunya selama ini kalau mereka dari Flores atau dari Sumba pengen mengirim ternak ke pulau yang lain, harus memeriksakan sampelnya itu ke Kupang atau ke Denpasar. Tentu ini makan waktu dan makan biaya. Dengan adanya alat ini kami harapkan dapat mempersingkat waktu pemeriksaan sehingga ternak yang akan dilontiskan juga lebih cepat, tidak lama di karantina.
Lalu yang berikut juga harganya lebih murah. Tentu ini sangat membantu para peternak. Jadi kalau kirim ternak 10, kalau periksa 10 satu sampel 250.000, 2,5 juta. Kalau ini kami harapkan bisa 100.000 tentu lebih murah. Nah, ini tentu membantu masyarakat juga. Oke, kalau tadi alat yang dihibahkan ini kan portable ya Pak. Portable. Mungkin perbedaannya dengan yang ada di Denpasar ini seperti apa? Apakah itu juga mempengaruhi faktor dari ketepatan penelitian berkaitan dengan virus atau? Kalau informasi ini kami kan belum pernah coba juga. Ini alat baru pertama kali di Indonesia, ini baru pertama kali ada di NTT. Jadi di Indonesia saya ada informasi belum pernah ada alat ini, lamp ini. Jadi baru pertama kali diberikan di NTT ini. Menurut informasi itu dia kalau alat itu ada namanya untuk ketepatan pemeriksaan, itu sensitivitasnya dan spesifitasnya itu mendekati PCR. Jadi PCR itu yang paling bagus lah istilahnya. Sama seperti COVID dulu, PCR itu paling bagus. Tetapi alat ini pun mendekati PCR. Ya, PCR sehingga kita dapat yakin bahwa untuk screening penyakit itu di lapangan dapat diandalkan. Mungkin lebih pasnya kalau Pak Dr. Wirata yang dari lab yang ngomong, menjelaskan kira-kira seperti apa. Ya. Baik Pak Wirata mungkin menanggapi ada bantuan untuk pemerintah Provinsi NTT ini seperti alat tes portable ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan dengan yang ada di Denpasar ini perbedaannya seperti apa. Kemudian juga hal-hal apa yang sebenarnya perlu dilengkapi lagi dari pemerintah Provinsi NTT. Ya, baik. Jadi terkait dengan bantuan yang sudah diterima oleh pemerintah Provinsi NTT dari NGO ataupun dari pihak ketiga, ini tentu sesuatu yang sangat bermanfaat dan sangat membantu sekali pemerintah di NTT di dalam memberikan pelayanan, terutama pelayanan pengujian yang selama ini memang masih lebih banyak untuk mengirimkan sampel-sampelnya itu ke Denpasar. Di sini di NTT sendiri ada UPT veteriner yang merupakan UPT di bawah dinas provinsi. Namun sampai saat ini yang masih baru bisa dilakukan yaitu pengujian PCR yang bersifat konvensional. Nah, tentu kalau kita merujuk kepada rekomendasi dari OIE, dalam hal ini Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, bahwa yang direkomendasikan untuk pengujian deteksi baik itu ASF maupun PMK itu adalah real time PCR. Nah, terkait dengan bantuan yang diterima oleh pemerintah Provinsi NTT, ini kami tentu akan merasa sangat terbantu karena bagaimanapun juga peralatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk screening. Karena untuk menetapkan ataupun meneguhkan diagnosa sebuah penyakit itu tidak melulu hanya berdasarkan hasil tes, tetapi di situ ada juga epidemiologi penyakit yang dilihat. Secara epidemiologi penyakit itu masuk nggak? Kalau misal karena alat uji itu punya yang namanya sensitivitas dan spesifitas yang tidak mutlak. Jadi misalkan anggap 90%, masih ada kemungkinan salah diagnosa 10% atau 95%, masih ada kemungkinan misdiagnostik itu 5%. Nah, jadi untuk melengkapi tingkat sensitivitas dan spesifitas itu, makanya penyelidikan epidemiologi ataupun dengan melihat epidemiologi sifat-sifat daripada penyakit itu sangat penting sekali. Kalau satu penyakit yang seharusnya dia akan bersifat wabah, tetapi muncul individual. Dalam satu populasi dia hanya individu. Seharusnya secara literatur dia itu harusnya akan menjadi wabah. Tetapi hasil ujinya itu positif. Nah, ini harus kita cek lagi kan gitu kan. Berarti secara epidemiologi ini nggak masuk. Walaupun secara hasil menyatakan positif. Nah, disinilah tingkat sensitivitas dan spesifitas sebuah metode pengujian itu harus dilengkapi dengan secara epidemiologi juga. Nah itu. Nah kemudian apa yang sudah diterima oleh pemerintah Provinsi NTT ini tentu akan bermanfaat sekali untuk screening. Apalagi tadi sempat disampaikan bahwa
ini adalah alat yang mungkin di Indonesia ini baru pertama, karena memang ini sebuah metode yang baru. Nah, tentu kalau yang namanya portable dengan yang yang memang rigid itu pasti akan berbeda. Portable itu kan ada satu kemudahan yang ada, yaitu bisa dibawa kemana-mana, bisa diaplikasikan dalam situasi yang tidak harus fix seperti layaknya sebuah lab. Nah, tentu ada juga kelemahan. Mungkin dari tingkat sensitivitasnya itu akan berbeda dengan pengujian secara laboratoris real time PCR begitu. Namun itu tentu akan bermanfaat karena apabila operasional dari peralatan lab ini dibantu dengan kemampuan epidemiologi dari petugas, itu akan menutup. Jadi itu akan melengkapi. Jadi bisa tingkat akurasi daripada diagnosa itu akan bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, namun saya tadi sempat dengan Pak Dr. Melki menyampaikan kalau peralatan ini baru dihibahkan oleh pihak ketiga, tentu operasional ataupun uji fungsi daripada alat ini masih menjadi tanggungan ya daripada pihak yang memberikan bantuan. Setelah beroperasional dengan established, pada kesempatan ini mungkin saya harus sampaikan kepada Pak Dr. Melki bahwa ingat nanti akan ada anggaran yang dibutuhkan untuk memaintenance peralatan itu bisa tetap beroperasional. Apakah itu anggaran untuk pemeliharaan, apakah itu anggaran untuk kit ataupun reagen yang dibutuhkan di dalam operasional daripada peralatan itu. Karena itu juga untuk bisa operasional tetap berjalan, termaintenance dengan baik, itu dibutuhkan anggaran yang juga harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai nanti bantuan begitu selepas penyerahan oleh pihak ketiga yang memberikan bantuan, reagen yang diperlukan sudah habis, pemerintah daerah tidak mampu membelikan, alat jadi mangkrak. Nah, itu sebenarnya satu hal yang kalau bisa kita hindarkan. Makanya di sini di dalam menerima bantuan itu tentu kita juga harus berhitung dengan kemampuan untuk maintenance daripada peralatan tersebut. Mungkin sedikit saya sampaikan juga, pemerintah Provinsi NTT ini sebenarnya banyak mendapatkan perhatian ya, atensi dari pihak-pihak luar. Kalau tidak salah di Kabupaten ND ada satu peralatan mikroskop fluoresen FAT yang merupakan bantuan dari, kalau tidak salah, pemerintah Australia tahun 2000-an. Ya, untuk pengujian penyakit rabies. Itu alat cukup mahal, tetapi biaya maintenance-nya juga tinggi. Namun karena pemerintah tidak mempersiapkan hal itu, sehingga peralatan itu jadinya mubazir dan tidak terpakai. Saya sendiri 2 kali pernah kembali melatih teman-teman di Kabupaten ND untuk kembali mengoperasikan peralatan itu. Kami bawakan sedikit reagen untuk mereka bisa kembali untuk mengingat kompetensi mereka, menjaga kompetensi mereka, dan saya berpesan tolong anggarkan sedikit untuk reagen sehingga ini bisa tetap beroperasi. Ya, tetapi itu juga belum bisa terlaksana. Jadi begitulah, peralatan ini di satu sisi akan sangat membantu sekali, tapi di sisi lain ada konsekuensi anggaran di dalam maintenance peralatan tersebut supaya bisa tetap bisa beroperasional dan bermanfaat untuk masyarakat di sini. Mungkin demikian. Oke, baik Pak Ansi, Pak Wirata dan juga Pak Melki, mungkin kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Wirata juga bahwa bantuan yang diberikan oleh NGO kepada pemerintah Provinsi NTT ini tentunya membutuhkan anggaran.
Nah, apa yang ingin disampaikan Pak Ansy dari Komisi 4 DPR RI, mungkin juga pesan untuk pemerintah dan juga pesan untuk masyarakat berkaitan dengan penguatan sektor peternakan, ASF, dan juga hal-hal yang perlu untuk dilengkapi lagi di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Yang pertama, pemerintah provinsi harus betul-betul sadar bahwa sektor peternakan itu sektor super penting, super vital. Saya istilahkan NTT itu dengan nelayan tani ternak. Ternak itu sama pentingnya dengan tani, sama pentingnya dengan nelayan dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau ini merupakan sektor yang super penting, maka harus ada keberpihakan penganggarannya, harus ada skala prioritasnya gitu. Nah, jadi penganggarannya pun pada aspek peternakan pun, selain pengadaan ternak, tetapi juga aspek kesehatan hewan pun itu juga harus menjadi perhatian. Contoh konkret, bagaimana kesiapan tenaga medik, paramedik, lapangan misalnya. Bagaimana sarana dan prasarana misalnya Puskeswan yang ada di setiap kecamatan. Ini kan harus dipikirkan. Karena yang namanya tenaga medik, paramedik, Puskeswan, ini adalah ujung tombak di sektor peternakan terkait dengan kesehatan hewan yang langsung dekat dan bisa menjangkau para peternak-peternak rakyat kita. Yang kedua, tentu aspek-aspek pembinaan dari pemerintah daerah dan juga aspek pengawasan ini harus ditingkatkan. Ya, tanpa pembinaan masyarakat kita terus akan beternak secara konvensional, secara tradisional, miskin informasi dan pengetahuan, padahal peternakan rakyat pun hari ini sudah harus meletakkan standar-standar biosecurity yang sangat baik. Ya, saya kira ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi, dan kami sebagai DPR RI tentu menyadari betul bahwa ruang fiskal pemerintah daerah ini tentu sangat terbatas. Karena itu sebagai anggota DPR RI, kami ini harus hadir sebagai supporting system yang bisa mendukung kerja gubernur, kerja bupati, kerja wali kota, ya. Dalam hal apa? Dalam hal misalnya mengatasi keterbatasan anggaran. Tinggal bagaimana membangun komunikasi, membangun sinergi, kolaborasi yang baik, sehingga kemudian misalnya Pak Melki katakan, Pak Ansy kami butuh serum, Pak Ansy kami butuh desinfektan, tetapi fiskal kami ini terbatas. Nah, hal-hal seperti ini yang harus saya perjuangkan dalam rapat-rapat bersama mitra kerja di Jakarta, sehingga kemudian ada alokasi anggaran, ada distribusi bantuan yang bisa mensupport pemerintah daerah ini. Tentu tidak semua bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat, karena bagaimanapun juga kita harus bisa bersinergi, bergotong royong, berbagi tugas dan tanggung jawab, sehingga keterlibatan kita ini akhirnya akan bermanfaat bagi semua. Jadi kalau pagi hari ini ada Pak Melki, ada Pak Wirate, ada saya, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada sinergi dan ada kolaborasi. Ada pemerintah daerah, ada Balai Besar Veteriner yang mewakili Kementerian Pertanian Republik Indonesia khusus mengenai otoritas veteriner, dan juga ada DPR RI Komisi 4. Nah, kalau bicara teknis, bicara kemampuan-kemampuan kompetensial, ini dua dokter hewan kita lah. Nah, saya ini bicara tentang bagaimana menyuarakan aspirasi masyarakat, memperjuangkannya sehingga ada keberpihakan dan alokasi anggaran untuk mendukung apa-apa saja yang menjadi persoalan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Ansy. Dari Pak Ketut Wirata, mungkin tadi Bapak sudah menyinggung juga bahwa beberapa hal yang ada di NTT ini tentunya perlu dilengkapi juga dengan penganggaran dan lain sebagainya. Atau mungkin disampaikan lagi Bapak apa yang perlu kita kuatkan untuk sektor peternakan di NTT. Khusus bukan hanya ASF, tapi juga berkaitan juga dengan PMK dan lain sebagainya. Iya, baik. Jadi kalau Pak Ansy beliau mengatakan bahwa ternak di NTT ini adalah super vital gitu ya. Saya juga mengingat para senior-senior dari kepala dinas dulu mengatakan bahwa ternak bagi NTT itu adalah harga diri. Ternak di NTT itu adalah harga diri. Jadi kalau kita sudah berbicara harga diri, kita berbicara pride. Jadi seharusnya kita memang berjuang untuk itu. Nah, mendukung program yang disampaikan oleh Pak Ansy
beliau ingin mengubah image mindset bahwa NTT adalah nelayan tani ternak. Di sini kami hadir sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, karena kebetulan Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari wilayah kerja Balai Besar Veteriner. Kami di sini selalu hadir untuk memberikan bantuan ataupun dukungan kepada masyarakat, khususnya masyarakat peternak, supaya mereka betul-betul mendapatkan manfaat dari beternak itu. Karena mereka sudah menentukan pilihan bahwa beternak itu adalah jalan hidup mereka. Jangan sampai mereka merasa diri salah jalan. Ya. Ini tentu akan berdampak kepada minat anak-anak muda untuk kembali beternak. Karena kalau dianggap beternak adalah salah jalan, kan begitu. Nah, jadi di sini kami betul-betul ingin hadir untuk masyarakat sehingga kami membuka akses seluas-luasnya dari baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, puskeswan, bahkan peternak sekalipun untuk memberikan informasi kepada kami. Manakala kami dibutuhkan untuk apakah turun melakukan investigasi terhadap suatu kejadian atau apakah kami dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat. Termasuk yang disampaikan oleh Bapak Ansi tadi, kami di sini melaksanakan BIMTEK atas kerjasama Kementerian Pertanian dengan Komisi 4 DPR RI, di mana kami ingin sebelum masyarakat memutuskan untuk kembali beternak, mereka harus siap dengan apa yang harus mereka ketahui. Nah, sehingga pengetahuan itulah yang kita berikan, karena untuk beternak itu tidak harus dituntut yang namanya infrastruktur atau kandang yang bagus, kandang yang modern, tidak harus, tetapi pemahaman tentang biosecurity. Sederhana sekalipun kandang yang dimiliki oleh masyarakat, hanya pelihara 1-5 ekor, tetapi manakala dia bisa mengimplementasikan biosecurity dengan baik, maka niscaya mereka akan berhasil di dalam beternak. Nah, ini yang ingin terus kita sebarkan kepada masyarakat, perilaku-perilaku yang bagus di dalam beternak, dan kita juga mengidentifikasi perilaku-perilaku yang kurang bagus di dalam mendukung sektor peternakan ataupun manajemen peternakan itu sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan secara terus-menerus kepada masyarakat di sini, juga teman-teman dari Dinas Peternakan yang selalu memberikan sosialisasi, komunikasi, edukasi, dan informasi, itu akan berangsur-angsur menanamkan satu standar pola pikir beternak yang bagus. Nah, sehingga harapannya bisa betul-betul mewujudkan ternak menjadi harga diri bagi masyarakat NTT, dan NTT itu bisa betul-betul menjadi wilayahnya nelayan, tani, dan ternak. Mungkin begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Wirata. Pak Melki Angsar, ada yang ingin disampaikan, Pak? Terima kasih. Saya singkat saja. Pertama, saya menyampaikan kepada pemirsa TVRI dimanapun pemirsa berada. Pertama, jangan takut makan daging babi. Itu pertama. Karena daging babi, penyakit ASF ini tidak zoonosis, jadi tidak menular ke manusia. Aman dimakan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, mama-mama semua di rumah takut makan daging babi, maka peternak-peternak punya babi tidak laku terjual nanti. Nah, itu agak menghambat ekonomi juga. Jadi makan daging babi saja, yakin bahwa daging babi yang dijual itu dari rumah potong hewan. Nah, itu memastikan dulu itu. Jadi jangan takut, tapi pastikan bahwa daging babi itu berasal dari babi yang dipotong rumah potong hewan. Jadi sudah diperiksa sama dokter hewan. Ya. Yang kedua, untuk peternak-peternak babi yang ada di seluruh NTT, jangan juga takut beternak babi. Beternak babi saja, karena kami pemerintah ada di belakang Bapak Ibu semua. Kami siap mensupport dengan segala macam sumber daya yang ada, desinfektan, serum, obat-obatan. Kami punya poskeswan ada 211 di seluruh NTT. Kami punya tenaga medik, paramedik ada lengkap di kecamatan. Siap membackup Bapak Ibu semua sekalian dengan tata cara pemeliharaan babi yang bagus. Dan tentu saja kita di backup juga oleh kita punya
wakil-wakil dewan yang ada di pusat, Pak Ansi Lema dan teman-teman di Komisi 4 siap membackup kita, teman-teman kita dari Balai Besar Denpasar juga siap membackup kita. Jadi kita semua bergandeng tangan, kita yakin bahwa badai ASF yang ada pada Januari Februari kita dapat lewati bersama-sama dan kita akan kembali memulai bisnis babi ini di tahun 2023 dengan lebih besar lagi. Semua untuk kebaikan kita semua karena kita yakin bahwa babi tetap akan menjadi idola kita semua di NTT. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ansi, terima kasih Pak Wirata, terima kasih Pak Melki sudah berkesempatan hadir di TVRI NTT untuk memberikan pemahaman dan juga edukasi untuk masyarakat NTT yang khususnya kebanyakan mayoritas adalah peternakan. Sehingga masyarakat Nusa Tenggara Timur jangan takut untuk beternak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga berbagai pihak siap untuk bekerja kolaboratif untuk mengatasi badai ASF yang melandai Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa di Ketong Bo Omong edisi berikutnya. Saya Esther Siubelan mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.